got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts, I'm a dog, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dinda Masa Kamila dari 11 Khatib 2. Nah, di sini saya akan membahas bab 17 yaitu tentang SSH. Pada bab 17 ini ada 11 materi yang akan saya bahas. Untuk materinya teman-teman bisa baca sendiri ya teman-teman. Sebelum masuk ke bab 17, teman-teman pastikan servernya itu sudah bisa terhubung ke internet dan sudah bisa saling melakukan ping antara satu VM dengan VM lainnya. Kalau teman-teman belum bisa melakukan ping menggunakan nama domain, teman-teman bisa cek lagi di bagian /etc/resolve.conf ya teman-teman. Dan pastikan sudah bisa melakukan ping ke Google. Nah, setelah pembahasan tentang routing selesai, sekarang kita lanjut bab berikutnya yaitu SSH. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama yaitu basic konsep praktik sederhana SSH. Nah, SSH biasanya juga disebut sebagai remote access. SSH merupakan singkatan dari Secure Shell, yaitu cara untuk melakukan remote shell ke server secara aman. Untuk remote access sendiri ada beberapa metode, salah satunya adalah Telnet dan SSH. Tetapi untuk melakukan remote server secara lebih aman, biasanya kita menggunakan SSH. Dalam SSH ada dua bagian, yaitu klien dan server. Klien adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan remote, sedangkan server adalah perangkat yang akan kita remote. Nah, di sini misalnya kita itu ingin meremote RTR Ubuntu. Maaf salah. Nah, di sini misalnya kita itu ingin meremote RTR Ubuntu dari host OS ya teman-teman. Berarti host OS ini berperan sebagai klien. Sedangkan RTR Ubuntu berperan sebagai server karena host OS dan RTR Ubuntu itu saling berkomunikasi. Maka host OS sudah bisa digunakan untuk melakukan remote ke router Ubuntu. Sedangkan untuk host OS melakukan remote ke klien Ubuntu server 1 Debian server 2 Ubuntu itu belum bisa ya teman-teman, dikarenakan host OS belum bisa berkomunikasi langsung dengan VM-VM tersebut. Nah, supaya host OS bisa melakukan remote ke semua VM, kita perlu melakukan remote dari host OS ke router Ubuntu terlebih dahulu. Setelah itu RTR Ubuntu nantinya bisa digunakan untuk mengakses VM yang ada di jaringan internal ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja praktik ya teman-teman. Oh ya teman-teman, karena di sini kita ingin melakukan remote sebagai klien, kita perlu menyiapkan aplikasi yang digunakan untuk melakukan remote. Kita bisa menggunakan SSH terminal CMD atau aplikasi seperti Putih. Nah, kalau teman-teman belum mendownload Putih ini, teman-teman bisa mendownload melalui website resminya yaitu putih.org ya teman-teman. Karena pada praktik kali ini saya menggunakan Putih host OS, maka nanti kita tinggal memasukkan IP address dari server yang ingin kita remote ke dalam Putih ya teman-teman. Nah, sebelum melakukan remote, kita juga perlu memastikan bahwa pada sisi server sudah tersedia SSH server. Karena kita ingin melakukan remote ke RTR Ubuntu, berarti RTR Ubuntu itu berperan sebagai server. Jadi kita perlu mengecek terlebih dahulu apakah SSH server sudah tersedia atau belum. Untuk mengeceknya, kita bisa ketik perintah sudo systemctl status SSH ya teman-teman, enter. Nah di sini punya saya sudah aktif ya teman-teman untuk SSH-nya. Berarti SSH server kita sudah di sini SSH kita menunjukkan status aktif atau running. Berarti SSH server kita sudah aktif dan siap digunakan ya teman-teman. Kemudian kita cari tahu IP dari RTR Ubuntu ya teman-teman. Nah pada RTR Ubuntu terdapat pada di sini kita ketik IP enter. Nah, pada RTR Ubuntu terdapat beberapa interface, ada tiga npost 3, npost 8, npost 9. Npost 3 merupakan interface yang mengarah ke host OS, npost 8 mengarah ke klien Ubuntu, dan npost 9 mengarah ke server 1 dan server 2. Karena kita ingin melakukan remote dari host OS ke RTR Ubuntu, maka kita menggunakan IP address pada npost 3 ya teman-teman. Kemudian kita buka aplikasi Putih Configuration. Di sini IP-nya 192.168.1.37.10 ya teman-teman.
Nah, di kolom ini setelah itu ininya SSH, kemudian kita klik open. Nah, ini ada muncul informasi putih security alert ya teman-teman. Nah, kita klik accept. Setelah kita masuk ke bagian setelah kita masuk bagian login, masukkan username ya teman-teman. Lalu masukkan passwordnya. Nah, nah, kalau sudah berhasil login, kita bisa mencoba menjalankan perintah sederhana untuk memastikan bahwa kita benar-benar sudah masuk ke server kita. Kita ketik pwd. Kalau muncul lokasi direktori dari server router Ubuntu, berarti kita sudah berhasil melakukan remote menggunakan SSH putih ya teman-teman. Jadi sampai tahap ini kita sudah berhasil melakukan remote SSH sebagai klien, router Ubuntu sebagai server menggunakan SSH. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu remote server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita mempunyai klien Ubuntu yang nantinya akan digunakan sebagai sisi klien untuk melakukan remote. Jadi tujuan kita kali ini adalah melakukan remote server 1 Debian dan server 2 Ubuntu menggunakan klien Ubuntu ya teman-teman. Sebenarnya kita juga bisa melakukan remote ke server 1 dan server 2 dari host OS, tetapi melalui perantara router Ubuntu ya teman-teman. Jadi alurnya dari host OS kita remote terlebih dahulu router Ubuntu-nya. Kemudian RTR Ubuntu kita bisa lanjut melakukan remote ke sisi server 1 dan server 2. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Sebelum melakukan remote ke kedua server tersebut, kita harus memastikan bahwa server 1 dan server 2 memiliki SSH server ya teman-teman. Kita cek di server 1. Kita beri perintah sistem CTL status SSH ya teman-teman. Bentar. Nah, di sini untuk SSH-nya punya saya sudah aktif ya teman-teman. Kalau teman-teman belum aktif untuk SSH-nya, nah untuk menginstalnya teman-teman ketik perintah apt install on open SSH server ya teman-teman. Maaf. Nah, kalau teman-teman belum menginstal SSH, teman-teman bisa ketik perintah apt install open SSH min server min y ya teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini statusnya sudah aktif ya teman-teman atau running. Nah, selanjutnya kita lakukan hal sama pada server 2. Ketik perintah sudo systemctl status SSH. Enter. Nah, di sini karena saya belum menginstal di server 2, kita ketik, nah ini nanti di sini ketik perintah apt install open SSH min server min y ya teman-teman. Nah, kita tunggu ini lagi menginstal. Nah, coba kita sudo sistem jangan.
Nah, di server 2 kita sudah aktif ya teman-teman. Setelah kita memastikan kedua server kita sudah memiliki SSH yang aktif, kita kembali ke server 1. Kita cek IP di server 1 ya teman-teman. Nah, kita beri perintah IP A. Nah, di sini bisa dilihat. Di sini IP server 1 itu 10.10.10.2/24 ya teman-teman. Lalu kita cek di server 2, kita beri perintah IP A. Nah, untuk server 2, untuk IP-nya 10.10.10.3/24 ya teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui IP address masing-masing server, sekarang kita coba melakukan remote dari host OS, karena pada materi sebelumnya host OS sudah berhasil melakukan remote ke RTR Ubuntu. Kita bisa melakukan remote ke server dan server 2 melalui RTR Ubuntu. Nah, caranya adalah kita pergi ke RTR Ubuntu. Kita coba remote ke server. Nah, kita coba remote ke server dulu dengan perintah SSH. SSH nama user. Nah, di sini namanya. Nah, di sini pertanyaannya, di sini muncul pertanyaan are you sure where salah. Are you sure you want to? Nah, di sini muncul pertanyaan are you sure you want to continue connecting? Nah, kita bisa ketik yes saja ya, teman-teman. Klik yes. Enter. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah login ya teman-teman. Saya sudah berhasil login ya teman-teman. Kita bisa mengecek dengan PWD. Maaf salah. Nah, di sini kita masukkan password ya teman-teman. Enter. Nah, kita lihat direktori yang sudah berada di server 1, berarti kita sudah berhasil melakukan remote ke server 1. Nah, dari server 1 juga bisa langsung melakukan remote ke server 2 tanpa harus keluar terlebih dahulu, teman-teman. Caranya untuk kita bisa mengeceknya dengan PWD. Enter. Nah, kita lihat ya direktori yang sudah muncul berada di server 1. Berarti kita sudah berhasil melakukan remote ke server 1. Nah, dari server 1 kita juga bisa melakukan remote ke server 2 tanpa harus keluar terlebih dahulu. Nah, di sini ketik perintah esensial Narsya 10.10.10.3. Nah, di sini sama seperti tadi, kita pilih yes. Pilih yes, enter. Masukkan password. Nah, di sini kita cek dengan PWD. Di sini ketik PWD. Nah, kita sudah berhasil masuk ya teman-teman. Di sini lokasinya di Nah, di sini lokasinya di server 2, tetapi untuk memastikan kita benar-benar sudah masuk ke server 2, kita juga bisa menggunakan perintah menggunakan hostname etl. Nah, di sini informasinya menunjukkan bahwa kita sudah berada di server 2, berarti remote dari server 1 ke server 2 sudah berhasil. Kita sudah berhasil melakukan remote ke server 1 dan server 2 dari sisi host OS melalui router Ubuntu. Sekarang kita coba melakukan remote langsung dari klien Ubuntu, kita masuk ke klien Ubuntu.
Sama seperti tadi perintahnya yaitu SSH, kemudian username 10.10.10.2 ya teman-teman. Di sini klik yes. Passwordnya server 1 sama halnya seperti tadi kita sudah berhasil meremote server 1 di klien. Kita coba meremote server 2, di klien, perintahnya sama seperti tadi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya sama seperti tadi. Kedua server sudah berhasil kita remote melalui Ubuntu client ya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah pada materi kali ini kita sudah bisa melakukan remote server 1 dan server 2 menggunakan SSH. Kita juga sudah mengetahui bahwa remote bisa dilakukan dari host OS melalui router Ubuntu maupun langsung dari klien Ubuntu. Selama perangkat yang digunakan sebagai klien sudah bisa berkomunikasi dengan server yang ingin diremote, seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang ketiga yaitu perubahan default port SSH. Nah, jadi di sini kita buka aplikasi putih terlebih dahulu. Kalau teman-teman ingat saat sebelumnya melakukan remote dari host OS router Ubuntu itu kan menggunakan putih ya teman-teman. Kita kan menggunakan portnya 22. Nah, port 22 ini merupakan port default dari SSH. Jadi ketika sebuah server baru menggunakan SSH dan belum dilakukan perubahan konfigurasi port yang digunakan biasanya adalah 22. Yang ini ya teman-teman, karena port 22 ini merupakan default SSH dan sudah banyak diketahui. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko percobaan login untuk mengurangi risiko percobaan login secara otomatis adalah dengan mengganti port SSH terlebih dahulu. Port SSH tersebut dari port default 22 menjadi port yang lain kita tentukan sendiri. Nah, sekarang saya akan mencoba mengganti default port SSH pada server 1 dan server 2. Nah, untuk mengubahnya kita tidak perlu menggunakan virtual mesin server 1 dan server 2. Di sini kita langsung saja masuk ke klien Ubuntu yang sebelumnya sudah terhubung kedua yang sebelumnya sudah terhubung kedua ke server tersebut ya teman-teman. Nah, di sini ketik perintah sumin. Kita berikan perintah seperti ini. Terus kita ketik /etc/sshd config ya teman-teman. Nah, lalu portnya kita misalnya diganti saja ya teman-teman. Portnya diganti 221 ya teman-teman. Nah, lalu kita Ctrl X di enter. Kalau sudah di sini kita berikan perintah, kita akan restart supaya perubahan yang tadi bisa diterapkan ya teman-teman. Bisa. Nah, jika sudah seperti itu nah di sini kita lakukan juga yang sama pada server 2 ya teman-teman. Server 1 dan 2 Ubuntu kita berikan perintah sudo /deposit/sshd teman-teman. Nah, di sini sama dihapus ya teman-teman. Nah, di sini dihapus terus ditambahin. Dua ya teman-teman.
kan yang pada server 1 Debian kan 21, yang server 2 itu 22 per default, dua-duanya ditambah menjadi 21 ya teman-teman. Kita Ctrl S, Y, Enter. Lalu sudo sistem cpl res SSH, Enter. Nah, pada server 1 Debian juga kita akan keluar exit. Jika seperti itu, kita masuk kembali menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. SSH Nah, di sini kan portnya sudah menjadi 221, lalu kita enter, masukkan password. Nah, di sini sudah berhasil masuk. Kita cek ya hostname CTL. Hostname CTL. Nah, di sini informasinya muncul menunjukkan kita sebagai server 1 berarti kita sudah berhasil melakukan remote menggunakan port baru 2221 ya teman-teman. Selanjutnya kita lakukan pengujian juga di server 2 teman-teman. Di sini kita exit dahulu. Di sini kita exit terlebih dahulu. Login, lalu login dulu login lagi ya teman-teman. Tiga. Masa. Ini dua. Enter. Nah, di sini kita sama ya teman-teman, kita sudo Nah, lalu hostname CTL ya teman-teman. Nah, hostname CTL-nya menunjukkan kita sebagai server 2, berarti remote penggunaan port baru 222 sudah berhasil ya teman-teman. Jadi pada materi kali ini kita sudah berhasil mengubah port SSH-nya ya teman-teman. Nah, selanjutnya, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita lanjut materi yang keempat yaitu allow user pada SSH. Nah, jadi allow user itu digunakan untuk menentukan user tertentu yang diizinkan untuk login melalui SSH. Jadi tidak semua user yang ada di server bisa melakukan remote menggunakan SSH. Untuk praktiknya teman-teman bisa buka klien Ubuntu, kita pergi ke server 1. Oh iya, di sini kita clear dulu supaya tidak pusing ya teman-teman. Tidak. Nah, di server 1 kita buat user pertama ya teman-teman. Karena ini Debian, kita masuk root dulu.
Nah, di sini kita add user. Nah, setelah itu kita disuruh memasukkan kata sandi baru. Selanjutnya kita disuruh mengisi beberapa informasi. Nah, bagian informasi tersebut kita bisa lewati dengan menekan enter, 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 enter. Nah, selanjutnya kita ini ya teman-teman. Enter. Nah, selanjutnya kita buat user kedua perintah sama seperti tadi, user 2. Nah, kita enter, 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 enter. Enter. Nah, setelah selesai untuk melihat apakah kedua user tersebut sudah berhasil dibuat, gunakan perintah file slice etc slice as video. Nah, bisa dilihat di sini ada user 1 dan user 2 ya teman-teman. Artinya kedua user yang tadi kita buat sudah ada. Oke, kita lanjut pergi ke server 2. Kita bersihkan terlebih dulu. Sama seperti tadi, namun bedanya di sini kita tambahkan sudut add user, namanya dibedakan ya teman-teman dengan kita menggunakan pengguna user 1. Add user pengguna 1. Masukkan kata sandi. Nah, kita enter, salah. Enter, 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 enter. Kita lanjut ke add user 2 ya teman-teman. Enter, 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 enter. Kita cek lagi dengan file size pas width. Bisa dilihat di sini ada pengguna 1 dan pengguna 2, berarti sudah berhasil menambahkan kedua user itu di server 2 ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan menguji login user pada server 1. Kembali ke server 1. Nah, di sini kita akan coba apakah user yang sudah dibuat bisa digunakan untuk
login melalui SSH jika sebelumnya masih berada di server 1, keluar dulu terlebih dahulu, exit ya teman-teman. Sekarang kita coba login user 1. User 1 10.10.10.2 min p 221. Nah, di sini saya berhasil masuk sebagai user 1 yang ada pada server 1 yang dapat digunakan untuk login melalui SSH. Setelah itu kita keluar kembali exit. Lalu kita login kembali sebagai server 1 yang ini, lalu bentar. Nggak salah. Nah, ini sudah berhasil, berarti user Dinda ini juga masih bisa melakukan login melalui SSH. Nah, pada tahap berikutnya kita akan mengatur agar hanya user tertentu yang boleh login melalui SSH. Oke, langkah selanjutnya adalah mengatur allow user pada server 1. Pertama-tama masuk ke konfigurasi SSH pada server 1. /etc/SSH /SSHD dan nah, di bawah 2221 ini kita tambahkan allow ya teman-teman, allow user 1. Nggak salah ya teman-teman biasanya. Allow user 1. Artinya kita hanya memberikan izin kepada user 1 untuk melakukan login melalui SSH. Kita Ctrl X Y. Kemudian di restart dengan sistem CTL ya teman-teman. Nah, coba kita menggunakan user 2 ya teman-teman. Nah, sekarang sebenarnya itu kita hanya mengizinkan user 1 saja, maka user 2 itu kita tambahkan izin melalui SSH ya teman-teman. Kita menggunakan user 1 ya teman-teman. User 1. Nah, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini saya sudah berhasil masuk ke user 1 ya teman-teman. Nah, kita masuk ke ke server 2. Nah, di sini pada server 2 yang user yang akan kita izinkan adalah pengguna 1 ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya ketik allow user pengguna 1, kita Ctrl X Y. Nah, kita akan merestart lalu exit ya teman-teman. Server 1 yang tadi kan jika kita login nah, pada server 1 yang tadi kan jika kita login menggunakan user 2 itu kan sudah jelas tidak bisa karena yang diizinkan hanya user 1. Nah, seperti yang teman lihat tadi pada server 1 jika kita login menggunakan user 2 itu hasilnya permission denied ya teman-teman, karena yang diizinkan pada server 1 hanya user 1 ya teman-teman. Nah, di sini pada server 2 kita tidak usah mencoba login menggunakan pengguna 2 karena hasilnya akan tetap sama, yaitu tidak bisa. Sekarang kita coba aja login menggunakan pengguna 1. Nanti sudah bisa atau belum. Nah, pada server
Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa kita sudah berhasil masuk pada pengguna 1 melalui login SSH ya teman-teman. Kita yang berarti konfigurasi allow user pada server 1 dan server 2 itu sudah berhasil dan berjalan dengan baik. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu konsep private dan public key. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada materi ini kita akan mempelajari metode autentikasi ya teman-teman. SSH yang autentikasi SSH yaitu ada username dan password dan private key dan public key teman-teman. Nah, pada metode ini kita akan membuat sepasang kepada sisi klien Ubuntu yaitu private key dan public key. Nah, jadi sederhananya itu public key. Nah, sederhananya itu public key diibaratkan sebagai gembok, sedangkan private key adalah kuncinya. Nah, public key akan ditanamkan atau salin ke server yang ingin kita remote, sedangkan private key tetap disimpan pada sisi klien dan tidak diberikan kepada orang lain. Jadi misalnya ketika kita ingin login ke server itu server itu akan memeriksa apakah kita memiliki private key yang sesuai dengan public yang sudah tersimpan di server. Jika private key yang digunakan sesuai, maka kita dapat melakukan login ke server tanpa harus memasukkan password SSH seperti sebelumnya. Dengan metode ini, autentikasi SSH menjadi lebih aman karena akses ke server itu membutuhkan private key yang sesuai seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi dapat konfigurasi kita host OS itu hanya dapat langsung melakukan remote ke RTR Ubuntu. Untuk melakukan remote ke server 1 dan server kedua dari host OS, kita masih perlu melalui RTR Ubuntu terlebih dahulu. Sedangkan klien Ubuntu itu sudah dapat bisa berkomunikasi langsung dengan server 1 dan server 2. Oleh karena itu, nanti pada praktik nanti private dan public key kita akan menggunakan klien Ubuntu sebagai sisi klien SSH untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2 seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita sudah memasuki materi yang ke-6 yaitu praktik private key dan public key. Nah, jadi langkah awal kita buka semua VM yang ada di VirtualBox, VM yang kita butuhkan. Nah, yang pertama kita buka ke Ubuntu klien ya teman-teman. Nah, pastikan di sini klien Ubuntu kita sudah bisa mengakses internet dengan melakukan ping google.com. Nah, kita sudah berhasil mengakses internet ping.com ya teman-teman. Nah, jadi sebelum mulai praktek pastikan klien Ubuntu kalian terhubung ke internet atau bisa di ping google.com ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti itu kita sudah berhasil, kita berikan perintah sudo nano /etc/result.com ya teman-teman. Masukkan password. Nah, kita ke bawah ya teman-teman. Nah, nanti di sini yang name server itu ditambahi pagar, lalu yang tengahnya ditambahin seperti ini ya teman-teman. Seperti ini name server 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, ini sudah saya ketik, sudah saya tambah name server 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, kita Ctrl X saja, lalu enter ya teman-teman. Nah, di sini kita jika saya ketikkan seperti ini, nanti itu yang keluar ketikan. Nah, di sini jika saya ketikkan seperti ini aja, nanti itu yang keluar ketikan seperti, lalu jika sudah di enter nanti yang keluar itu ED25519, sedangkan di video yang saya tonton itu keluarnya itu RSA teman-teman. Jadi tadi itu agar keluarnya RSA, nah pada video yang tadi saya tonton itu perintahnya seperti ini ya teman-teman. Lalu enter. Di sini keluarnya
RSA ya teman-teman. Tapi jika teman-teman tidak ingin menggunakan perintah ini juga tidak apa-apa. Tapi nanti keluarnya nanti di sini bukan keluar RSA. Ini bukan RSA. Tapi 2519 padahal di videonya itu RSA. Jadi saya di sini hanya menyesuaikan saja ya teman-teman. Jadi nanti di sini itu kannya itu akan otomatis tersimpan pada direktori host. Kannya itu akan otomatis tersimpan pada direktori /home/marset/ssh ya teman-teman, /id rsa. Nah, di sini teman-teman enter saja. Jadi di sini teman-teman disuruh memasukkan password ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman disuruh memasukkan password ya teman-teman. Nah, jadi password itu berfungsi sebagai password tambahan untuk melindungi private key. Nah, di sini kita membuat prasnya sesuai dengan keimanan saja. Di sini kita akan konfirmasi passwordnya ya teman-teman. Lalu jika seperti itu. Nah, di sini kita sudah membuat prasnya sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu, jadi setelah proses selesai itu profit private dan path-nya itu akan tersimpan dalam direktori SSH ya teman-teman. Sedangkan direktori SSH ini merupakan direktori tersembunyi. Untuk melihat direktori tersembunyi kita bisa sedangkan direktori .ssh ini merupakan direktori tersembunyi. Untuk melihat direktori tersembunyi kita bisa .ssh kita berikan perintah ls lagi. Oke. .ssh ya teman-teman. Kita beri perintah .ct.ssh lalu enter. Nah, kita beri perintah ls lagi. Jadi di sini ID RSA itu dari private key ya teman-teman, sedangkan jadi di sini ID RSA itu dari private key ya teman-teman, sedangkan ID RSA itu dari public ya teman-teman. Dan di sini kita sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan menyalin public key server 1 dan server 2. Kita kembali ke direktori yang Ubuntu ya teman-teman. Kita ketik perintah saja. Nah, di sini sudah kembali. Lalu jika sudah seperti itu, nah, kita akan menyalin public key ke server 1 dan server 2. Nah, setelah itu sebelum menyalin public, kita perlu mengetahui IP address yang ada pada server 1 dan server 2. Kita masuk ke masing-masing virtual machine ya teman-teman. Di sini saya masuk ke server 1 Debian. Di sini kita berikan perintah IP A. Nah, di sini terlihat IP address-nya, lalu sama yang server 2 kita IP A. Di sini IP A. Di sini hasil IP sudah terlihat ya teman-teman. Lalu jika sudah seperti ini, kita juga pastikan bahwa server 1 dan server 2 itu bisa terhubung ke internet dengan perintah ping Google ya teman-teman. Nah, kita ke server 1 Debian, kita ping google.com. Nah, pada server 1 Debian sudah berhasil untuk koneksi internet atau nama. Nah, pada server 1 Debian sudah berhasil untuk koneksi internet atau nama domain. Nah, sudah bisa terhubung ke internet. Nah, ini kita juga sama yang server 2 Ubuntu. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Sudah hasilnya TTL. Di sini berarti kedua server ini sudah berhasil koneksi internet. Nah, jika keduanya sudah bisa mengakses internet, kita kembali ke klien Ubuntu. Nah, sebelum public sebelum disalin, kita menggunakan perintah lalu enter. Nah, di sini kan tadi hanya mengizinkan allow user 1 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan yaitu allow users nama saya.
Lalu juga sudah seperti ini, kita simpan ya teman-teman, Ctrl X, Y, Enter. Nah, di sini akan merester menggunakan size CTRL, restart, size. Nah, di sini kita kembali ke Ubuntu, klien Ubuntu untuk mengopi atau menyalin ya teman-teman. Kita menggunakan perintah SSH min ada spasi ya teman-teman, min enter 221. Lalu username saya, lalu IP-nya. Di sini masukkan password ya teman-teman. Password. Teman-teman bisa lihat number 1. Nah, jadi di sini bahwa key-nya itu sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Berarti jadi di sini key-nya itu sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman. Berarti public kita sudah berhasil di jalan ke server 1. Setelah itu kita ingin login, kita bisa menggunakan perintah ini ya teman-teman. Lalu min P, masukkan portnya. Lalu jika sudah seperti ini, enter ya teman-teman. Nggak salah typo teman-teman, typo. Nah, enter. Lalu jika sudah seperti ini, enter. Nah, di sini disuruh masukkan passphrase yang tadi kita buat. Nah, di sini masukkan saja. Lalu kita berikan perintah hostname ctl. Nah, di sini saya berada di Ubuntu. Nah, di sini kita berikan konfigurasi yaitu sudo
berikan perintah nomor SSH. Di sini saya sudah masuk root ya teman-teman, jadi nano /etc/ssh/sshd garis bawah config. Nah, kita di sini di sini kita restart sistem CTL, SSK ya teman-teman. Ini kita kembali ke Ubuntu kalian. Nah, jadi sama min. Nah, di sini di sini sudah berhasil number of cache. Ini sama ya teman-teman. Min config id min p 222 shop ini asal teman. Nah, di sini masukkan password. Nah, di sini sih teman-teman. Ini saya lupa tadi hanya konfigurasi hanya melakukan di server 1 dan di kan saya lupa tadi hanya konfigurasi hanya melakukan di server 1 yang Debian. Nah, di sini saya akan coba SSH. SSH masuk ya. Bentar ya teman-teman. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah berhasil login yang ke materi ke-6 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang berikutnya. Nah, kita masuk ke materi yang ke-7 yaitu materi konsep authorized ya teman-teman. Jadi di sini kita buka klien, Ubuntu klien. Di sini clear saja teman-teman. Nah, di sini di clear saja. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan perintah SSH copy min id min p 222 oke. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan perintah SSH min copy min id min p 2222 marsius at 10.10.10.3 itu sebenarnya yang dilakukan adalah menyalin isi dari public milik klien ke sisi server public tersebut. Kemudian di sini dalam file authorized ya teman-teman. Nah, cara untuk mengeceknya itu kita bisa ke server 1 terlebih dahulu. Nah, di sini Nah, di sini kita clear. Jadi kita menggunakan perintah zone min. Maaf, salah. Nah, kita menggunakan perintah zoom min teman-teman. Zoom min.
Nah, jadi kita langsung saja ketikkan perintah ls min la ya teman-teman, untuk melihat direktori apa saja ya teman-teman. Nah, di sini banyak direktori ya. Jadi, tapi di sini saya akan melihat yang .ssh. Di sini saya masuk menggunakan perintah cd Nah, di sini kita berikan perintah ls untuk melihat direktori yang ada di dalamnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah get autoris get autorized min c ya teman-teman. Oke. Nah, di sini adalah ini itu isi yang muncul merupakan publik dari klien Ubuntu yang sebelumnya sudah disalin menggunakan SS menggunakan nggak salah. Ini garis bawah ya teman-teman. Itu isi yang muncul merupakan publik dari klien Ubuntu yang sebelumnya sudah disalin menggunakan SSH copy itu ya teman-teman. Nah, lakukan yang sama pengecekan pada server 2 Ubuntu. Di sini kita keluar saja ya teman-teman. Kita beri perintah ls min la. Nah, di sini sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Jadi publik itu berarti jika publik ini muncul berarti publik dari klien Ubuntu sudah berhasil tersimpan ke server 2. Ini sudah bisa tersimpan di server 2 ya teman-teman. Tapi kan kita juga coba pada server 1 Debian. Nah, tadi pada server 2 pada server 2 itu saya error karena karena saya ternyata belum ngopi server 2 Ubuntu ini di klien ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya kita kembali ke klien ya teman-teman. Kita hapus. Kita berpindah ls min la. Bentar. Nah, di sini kita langsung berikan perintah cd.ssh untuk melihat apa yang ada di dalam SSH ya teman-teman. Nah, di sini kita berikan perintah agak berbeda ya. Nah, di sini sebelumnya itu publik yang sebelumnya itu disalin ke server 1 dan server 2 kemudian tersimpan dalam file authoriset ya teman-teman, authoricase ya teman-teman. Nah, di sini juga ada ini ya teman-teman. Di sini file authoriset. Jadi cukup sampai di sini, kita lanjut materi yang kita lanjut materi yang ke-8 yaitu praktik private dan public key pada HostOS dengan putih. Pada materi sebelumnya itu kita sudah mempraktikkan autentikasi menggunakan private key dan public key dari klien Ubuntu. Sekarang kita akan mencoba melakukan remote ke server menggunakan host atau Windows ya teman-teman. Nah, di sini ada sedikit perbedaan dalam proses pembuatan private dan public pada klien Ubuntu. Itu kita membuatnya menggunakan perintah ssh min p, sedangkan pada
host OS atau Windows itu kita akan menggunakan aplikasi putih ya teman-teman. Jadi jika teman-teman belum mendownload putih, teman-teman bisa mendownloadnya melalui browser ini, melalui web ini ya teman-teman, melalui website resminya putih. Nah di sini teman-teman cari yang putih XC, RSA, N dan DSA, lalu klik yang 64 bit x86. Nah di sini saya sudah mendownload ya teman-teman. Nah di sini saya sudah mendownload sebelumnya ya teman-teman. Nah di sini kita buka, lalu type of key-nya itu generate itu RSA ya teman-teman. Lalu di sini klik, lalu di sini kursornya lalu generate. Nah di sini kursornya digerakin aja biar cepat. Di sini nunggu selesai. Nah di sini dicepetin aja kursornya. Lalu teman-teman bisa klik yang kita klik ini, lalu selesai. Selesai. Ini ya teman-teman. Kalau kita masuk ke sini, nah di sini kita berikan SSL. Nah di sini kita akan nama filenya itu public seperti ini teman-teman. Seperti ini. Nah di sini save saja. Di sini nah di sini masukkan ke IPRAS-nya ya teman-teman. Nah di sini kita lihat. Nah di sini kita masukkan ke passphrase-nya, lalu konfirmasi. Di sini kita cek. Ya teman-teman. Nah di sini sudah ada ya teman-teman file ya teman-teman. Jadi nanti public itu akan digunakan server, lalu private key itu akan digunakan pada Windows untuk login gitu ya teman-teman. Nah jadi di sini kita akan masuk ke RTR Ubuntu. Nah jadi kita masuk IP address yang ada di router. Jadi kita di sini masuk ke RTR Ubuntu, IP address yang ada di RTR Ubuntu ya teman-teman.
192.168. Nah, di sini klik open. Nah, di sini masukkan username yang ada di root ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Lalu jika sudah seperti itu, yaitu ls min la ya teman-teman, untuk mengecek direktori ls min la. Di sini sudah ada ya teman-teman. cd.ssh. Lalu ls, lalu put authorized. Nah, di sini sudah authorized. Masukkan passwordnya. Di sini kita akan ketikkan untuk buka file publiknya aja ya teman-teman. Nah, di sini kita selesai. Nah, itu sistem ctl restart ss ya teman-teman. Nah, ini sd enter ya teman-teman. Nah, kita restart. Ini harus salah. Kita ketik ssh. Ya, ls min la ya teman-teman. cd sistem ctl restart ss ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Sudah. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menggunakan private key untuk login tanpa memasukkan password. Jadi kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Ini teman-teman. Di sini masukkan IP 168.137.10 ya teman-teman. Ini klik yang SSH. Nah, jika sudah klik yang SSH, kita langsung out SSH ya teman-teman ini. Nah, jika sudah out, nanti klik yang brand details. Nah, di sini kita masukkan private key ya teman-teman. Brand details ya. Nah, di sini kita masukkan private key-nya. Sini masukkan private key-nya. Nah, jika sudah berhasil itu berarti autentikasi SSH menggunakan private key dan public dari host OS atau Windows sudah berhasil.
Nah, materi yang ke-8 cukup sampai di sini. Kita lanjut materi berikutnya. Nah, kita sudah memasuki materi yang ke-9, yaitu remote RTR Ubuntu dari client Ubuntu desktop dengan public dan private key ya teman-teman. Nah, di sini pertama kita masuk ke RTR Ubuntu, lalu kita cek SSH-nya itu sudah aktif menggunakan perintah sudo systemctl status SSH ya teman-teman. Enter, masukkan passwordnya. Nah, di sini kita lihat bahwa saya akan Nah, di sini kita lihat bahwa SSH yang sudah ada di RTR Ubuntu itu sudah aktif atau sudah running, sudah aktif di situ sudah aktif. Nah, jadi di sini saya akan RTR Ubuntu itu kan belum bisa melakukan perubahan konfigurasi SSH. Jadi port yang di RTR Ubuntu itu port SSH-nya itu masih menggunakan port default 22. Karena itu kita bisa melakukan copy public dari klien Ubuntu ke RTR Ubuntu, kita tidak perlu menentukan port. Nah, file yang kita ke file, nah kita ke Ubuntu klien, kita ke Ubuntu klien terlebih dahulu. Bentar, kita ketik ini dulu ya teman-teman. Nah, di sini nantinya itu akan menggunakan yang ini ya teman-teman, yang ini. Nah, file ini tuh yang nanti merupakan file public yang nantinya akan kita salin ke root ya teman-teman. Teman-teman, ini id rsa.pub itu. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu, lalu ssh min copy id Indonesia. Nah, di sini saya setiap VM itu berbeda-beda teman-teman. Lalu masukkan IP address. Nah, IP address yang dimaksud itu yang dari RTR yang ada pada interface endpoint 9 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman itu kita coba IP address terlebih dulu. Nah, yang itu 172.16.1.1/24 yang mengarah itu ke klien Ubuntu ini ya teman-teman, RTR. Nah, jadi jika ada yang kayak gini, kita ini dulu ya teman-teman, ketik 172.16.1.1. Nah, kalau ada kayak gini kita klik yes, passwordnya. Informasi seperti ini bahwa public place-nya itu sudah berhasil ditambahkan ya teman-teman, berarti sudah berhasil ditambahkan ke RTR Ubuntu. Sekarang kita bisa kembali ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Di sini kita ke RTR terlebih dahulu, ketik, kita masuk ke ls-la, lalu cd.ssh ya teman-teman, lalu ls, lalu get authorization. Nah, di sini muncul public yang sebelumnya dibuat pada klien Ubuntu tadi. Berarti public sudah berhasil disalin ke RTR Ubuntu ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke klien Ubuntu lagi untuk melakukan remote ke RTR Ubuntu. Nah, di sini kita bisa menggunakan endpoint 9 tadi. Lalu di sini itu masih menggunakan port SSH dev 22 ya teman-teman. Kita klik SSH Malaysia 172.68 salah 16.1.1 ya teman-teman. Kita tunggu. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke RTR Ubuntu teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya.
Nah, kita lanjut materi yang ke-10 yaitu disable password authentication ya teman-teman. Jadi pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan remote ke server 1 dan server 2 melalui RTR Ubuntu, tetapi karena RTR Ubuntu belum memiliki private dan public yang digunakan untuk melakukan remote ke server 1 dan server 2 serta public dari RTR Ubuntu juga belum bisa disalin ke dua server tersebut. Maka saat ini RTR Ubuntu masih dapat melakukan remote menggunakan username dan password. Selanjutnya kita akan menonaktifkan autentikasinya menggunakan username dan password. Setelah dinonaktifkan, server 1 dan server 2 hanya dapat diremote menggunakan private dan public ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa buka putih, lalu masukkan IP address yang ada di RTR ya teman-teman, lalu ketik 192.168.167.10 ya teman-teman. Lalu klik open. Di sini kita login terlebih dahulu. Masuk. Di sini kita akan masuk ke server 1 terlebih dahulu. Masukkan IP-nya. Server 1 dimulai. Oke. 2221 ya teman-teman. Seperti itu ya. Maaf salah. Selesai terlebih dahulu. Masukkan passwordnya. Sudah berhasil masuk pada server 1. Lalu saya masuk ke server 2. Lalu saya masuk ke server 2. SSH. Marsya 10.10.10.3 min-t 22 ya teman-teman. 222 passwordnya. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, yaitu sudah kembali ke server 2 Ubuntu yang tadinya RTR, lalu ke server 1 Debian, lalu ini sudah masuk ke server 2 Ubuntu teman-teman. Nah, sekarang saya akan coba disable mode authentication atau menonaktifkan mode autentikasi username dan password sehingga yang bisa merapat server dan server 2 itu, server 1 dan server 2 itu hanyalah yang punya private dan public. Kita exit terlebih dahulu. Exit ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa buka klien. Saya buka klien. Login. Sisa. Sisa Dinda. Sisa Dinda 10.10.10.2 ya teman-teman. Min-t 2221. Private ke sudah tersedia pada private key sudah tersedia pada Ubuntu. Kita dapat masuk menggunakan autentikasi. Selanjutnya kita akan membuka konfigurasi dengan menggunakan perintah dengan su terlebih dahulu. Masuk ke root. Password authentication ya teman-teman. Enter. Nah, di sini kita ganti no ya teman-teman. No, terus pakarnya kita hapus. Ini sudah saya hapus. Lalu Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini kita akan merestore menggunakan ctl system restart SSH. Nah, jika sudah kita lakukan yang sama pada Ubuntu server atau Ubuntu 2 ini kan. Nah, ini server 2 teman-teman.
Masukkan yang sama ya teman-teman, SSH Marsia 10.10.10.10.3 Minte 222. Nah, di sini sudah masuk. Kalau sudah seperti ini, kita berikan perintah sudo nano slash etc slash ssh slash sshd config ya teman-teman. Masukkan passwordnya. Di sini kita Ctrl V. Ini ya teman-teman. Ini. Terus kita ganti node, lalu pagarnya kita hapus. Nah, kita simpan Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan merestart. Size CTL restart session. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan selesai, kita kembali ke host atau putih dan coba melakukan remote kembali ke server 1 dan server 2 ya teman-teman. Kita ke sini. Nah, di sini saya akan mencoba ke server 1 terlebih dahulu. Kita ke putih terlebih dahulu teman-teman. Marsia. Sesa seperti biasa Marsia 10.10.10.2 P221. Bentar. Dan di sini ada peringatan permission denied atau public key. Nah, jadi di sini itu hal tersebut terjadi karena password authentication-nya sudah dinonaktifkan sehingga password tidak lagi dapat digunakan untuk melakukan login begitu. Juga saya mencoba pada server 2 ya teman-teman. Salah. Maaf, salah tadi. Ini harusnya Dinda 10.2 ya teman-teman. Terus Minte 2221. Nah, ini. Terus kita coba yang server 2. Marsia, ini baru ya teman-teman. 10.10.10.3 Minte 2222. Nah, di sini sama ada peringatan permission denied dan jadi tadi kan kita sudah menonaktifkan ya teman-teman, menonaktifkan authentication-nya tadi pada klien Ubuntu. Jadi saat kita akan coba login pada server 1 dan server 2 pada Ubuntu pada itu tidak bisa ada peringatan permission karena itu hanya bisa diakses untuk yang punya public key dan private key ya teman-teman. Berarti sekarang hanya menerima autentikasi yang sesuai dengan konfigurasi SSH yaitu private key yang memiliki pasangan public pada server. Nah, kita lanjut materi yang berikutnya atau yang terakhir ya teman-teman. Nah, kita lanjut materi yang terakhir atau yang ke-11 yaitu SSH dan SSHADD ya teman-teman. Jadi sudah memiliki free pass dapat disimpan oleh SSH sehingga kita dapat melakukan koneksi SSH berikutnya. Kita tidak perlu memasukkan presis berulang kali sama SSH tersebut masih aktif. Pertama kita buka klien Ubuntu terlebih dahulu. Klien Ubuntu. Lalu biasa ya teman-teman. Dinda app 10.10.10.2 Minte 221. Nah, di sini jika seperti ini, di sini sudah berhasil, kita sudah berhasil masuk ke server 1 menggunakan autentikasi public dari private key ya teman-teman. Selanjutnya kita akan jalankan. Selanjutnya kita akan jalankan SSH again dengan seperti ini teman-teman. SSH
min agen min b min bin slash bus ya teman-teman. Nah, ini namanya apa jika seperti itu? Jika seperti itu, kita akan selanjutnya, setelah SSH agen aktif, tambahkan private SSH agen menggunakan SSH ya teman-teman. Jika private yang digunakan ada SSH, kita tambahkan dulu SSH add. SSH min add. Selanjutnya jalankan SSH itu sudah, lalu tambahkan SSH min add ya teman-teman. Nah, ini jika private yang digunakan adalah ID RSA ya teman-teman. Ini tidak terlihat. Nah, ini sudah berhasil private key sudah ditambahkan SS agen. Dengan begitu, selama SS agen ini masih aktif, kita tidak perlu melakukan private key setiap kali melakukan autentikasi SSH lagi teman-teman. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada server 2 di sini. Di sini kita exit ya teman-teman. Lalu SSH Malaysia 10.10.10.3 min p2222. Nah, di sini kita coba di server 2 ya teman-teman. SSH Malaysia 10.10.10.3 min p2222. Enter, masukkan password. Nah, di sini sudah berhasil login. Lalu kita SSH terus agen /bin/bus SSH min add ya teman-teman. Nah, untuk materi yang terakhir sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.